Salam, selamat berjumpa kembali di channel TBK Kajapi Tertinambunan. Selamat tahun baru tanggal 1 Januari. Semoga tahun ini kita semakin terberkati. Dan khotbah pada awal Januari tahun 2025 di hari yang pertama diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 24 sampai dengan 30 dengan perikop menjadi hamba yang dapat dipercaya. Ayat 24 demikian bunyinya. Kemudian pelajaran yang menerima 1.000 uang. Pelayan yang menerima 1.000 uang emas itu datang dan berkata, "Tuan, saya tahu Tuan seorang yang keras. Tuan memetik buah di tempat Tuan tidak menanam dan memungut hasil di tempat Tuan tidak menabur benih. Saya takut. Jadi saya pergi menyembunyikan uang Tuan di dalam tanah. Inilah uang Tuan." "Engkau pelayan yang jahat dan malas," kata Tuan itu. "Bukankah engkau sudah tahu bahwa saya memetik buah di tempat saya tidak menanam dan memungut hasil di tempat saya tidak menabur benih? Kalau begitu, seharusnya engkau menyimpan uang saya itu di bank, supaya pada waktu saya pulang, saya dapat menerima kembali uang saya itu dengan bunganya. Karena itu, ambillah uang itu dan berikan kepada orang yang mempunyai 10.000 uang emas itu. Karena orang yang sudah mempunyai akan diberi lebih banyak lagi, dan ia akan berkelebihan. Tetapi orang yang tidak punya, sedikit yang masih ada padanya akan diambil juga. Dan pelayan yang tidak berguna, buanglah dalam kegelapan. Di luar, di sana ia akan menangis dan menderita." Itulah khotbah di awal tahun Januari tahun 2025. Dan kita juga mencoba melihat apa topik dalam bulan Januari tahun 2025. Kita lihat di sini ya. Topik
dalam bulan Januari tahun 2025 adalah kesatuan dalam panggilan dan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Apa makna dan pesan moral dari perikop Matius pasal 25 ayat 24 sampai dengan 30? Kita melihat ya, ada pelayan, dan sebelum ayat 24 ini ada pelayan 2 orang ya. Yang pertama menerima 5.000 keping emas dan disuruh oleh majikan untuk mengelola uang tersebut, dan hasilnya yang bersangkutan dapat menghasilkan tambahan 5.000 keping emas sehingga berjumlah 10.000. Nah, kemudian orang yang kedua diberikan 2.000 keping emas, dikelola dengan baik, dan hasilnya menjadi 4.000 keping emas. Pelayan sangat senang dan mengucapkan terima kasih, dan mereka berhasil dan dapat dipercaya sehingga menghasilkan dengan baik. Kemudian pada perikop ini, ayat ini, pelayan yang ketiga mendapatkan 1.000 keping emas. Dia punya paradigma yang kurang bagus. Dia menganggap bahwa karena pelayan ini adalah menanam ya, atau mengambil hasil dengan tidak menanam ya, dan tidak menabur, sehingga dia punya paradigma uang tersebut harus utuh dikembalikan pada saat dia pulang. Inilah paradigma atau kerangka berpikir yang keliru. Padahal yang memberi uang tersebut bukan seperti itu, tapi mengharapkan ada hasil atau usaha yang dilaksanakan oleh orang tersebut. Disinilah seringkali kita berbeda pandangan masalah pendapat ya. Yang menerima uang tersebut menjaga agar uangnya itu tersimpan dengan rapi, supaya pada saat dia datang kembali sama seperti yang diterima, tidak berkurang sedikit pun. Maka ditanamlah uang tersebut. Nah, tetapi ini berbeda pada si pemberi uang tersebut. Dia mengatakan, kamu harus kreatif ya. Sudah tahu kau bahwa saya memungut tanpa menanam dan mengambil hasil tanpa menabur benih. Nah, kenapa tidak kau buatkan uang tersebut berkembang sehingga saya mendapat hasil? Nah, disinilah
kadang-kadang di dalam perlakuan, ya, yang berbeda pandangan dan akhirnya menjadi bumerang bagi yang menerima uang tersebut. Sekarang kita lihat apa makna dan pesan moral dari perikop ini. Dan kita tadi melihat bahwa kamu adalah pelayan yang tidak berguna. Sudah dikatakan tidak berguna, artinya tidak ada artinya. Maka yang ada pada dia, yang 1.000 diberikan tersebut, itu diambil sepenuhnya dan diberikan kepada yang menghasilkan 5.000, sehingga jumlahnya 10.000 diberikan kepada dia. Artinya yang sudah tidak punya semakin diambil karena orangnya malas dan tidak mau bekerja. Sedikit punya dia, itu pun akan diambil dari dia. Tetapi bagi orang yang bekerja dengan baik dan menghasilkan sesuatu, ditambahkan ke dia. Ini merupakan modal dasar kita di awal tahun ini. Artinya, pekerja keras itu akan mendapatkan hasil yang lebih bagus. Bagi orang yang malas dan tidak mau bekerja, semakin dihabisi. Jadi dengan catatan, percaya titipan orang tersebut mengelola dengan baik, akan diberikan lebih banyak. Tapi bagi orang yang tidak dipercaya, sedikit pun akan diambil. Bahkan tadi dia dikatakan adalah dibuang dalam kegelapan supaya dia menangis dan menderita. Sekarang apa makna dan pesan moral dari perikop ini? Mari kita lihat, ya. Makna daripada perikop ini, ayat ini menggambarkan perumpamaan mengenai talenta yang diberikan kepada hamba-hamba Tuhan. Nah, dalam konteks ini, ya, Tuhan mengajarkan pentingnya mengelola dan, ya, memanfaatkan karunia yang telah diberikan kepada kita. Apabila kita tidak menggunakannya, maka akan ada konsekuensi yang berat. Ini kita lihat. Nah, kemudian apa pesan moral daripada perikop ini? Ya. Ketidakbecusan daripada hamba untuk menggunakan talenta, ya, beresnya dia menggunakan talenta yang dipercayakan kepadanya, ini mencerminkan sikap ketakutan dan kurangnya, ya, pandangan dan kepercayaan terhadap kemampuan yang telah diberikan Tuhan. Jadi kemampuan yang diberikan Tuhan itu disia-siakan, tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, kemudian yang kedua adalah hal ini mengajarkan kita, ya, bahwa setiap
langkah yang diambil dalam mengelola beserta dan talenta yang ada adalah suatu fungsi untuk bertindak dan memanfaatkan yang ada. Inilah pesan moral daripada perikop ini, bahwa kita harus memanfaatkan yang ada karunia pada kita dengan baik, bukan merupakan ada ketakutan atau keraguan-raguan, tetapi dan kita juga memastikan bahwa Tuhan selalu membantu kita dalam setiap pekerjaan. Inilah yang mau diberikan pada kita di awal tahun 2025 ini. Mau memanfaatkan talenta karunia yang diberikan oleh Tuhan, sehingga apa yang kita inginkan bisa tercapai dengan baik. Nah, kemudian kita coba lihat masalah tersebut dari segi perspektif pelaksanaan ataupun tingkat keberhasilan. Ada 3 kita ambil suatu pertanyaan dalam hal perikop ini. Apa yang bisa dipercaya dari hamba yang takut dalam perumpamaan talenta ini dalam konteks pelayanan? Ini yang perlu kita jawab. Apa yang bisa dipercaya dari hamba yang takut dalam perumpamaan talenta ini dalam konteks pelayanan? Jadi ini yang tadi yang diberikan 1000 tapi dia menanam, bukan dibungakan, bukan dikelola dengan baik. Apa yang bisa dipercaya dari hamba yang takut dalam perumpamaan talenta ini? Hamba yang takut dalam perumpamaan talenta dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita dalam konteks pelayanan di usia lanjut. Hal ini mencerminkan bahwa setiap individu punya talenta tertentu. Ini yang bisa kita lihat pelajaran dari perikop ini. Jadi seseorang itu ragu, tidak punya keberanian dan tidak dipercaya adalah dalam suatu pelayanan yang boleh dikatakan dia tidak yakin dan tidak punya jati diri. Itulah yang dikatakan bahwa hamba yang takut dalam perumpamaan talenta ini dalam konteks pelayanan. Nah, hal ini mencerminkan bahwa setiap individu punya talenta tertentu dan ini harus dikembangkan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mendorong diri untuk memaksimalkan potensi dan talenta di masa-masa yang dianggap sulit
dan penuh ketidakpastian. Nah, jadi dalam ketidakpastian dan dalam masa-masa yang sulit, ya, itu bagaimana caranya mendorong diri untuk memaksimalkan potensi dan talenta dari yang bersangkutan. Ini mungkin yang perlu kita coba pelajari. Nah, dalam hal ini, ya, dalam menghadapi masa-masa sulit atau penuh ketidakpastian, ya, untuk memusatkan pandangan pada Tuhan. Jadi dengan ketidakpastian, seseorang percaya diingatkan untuk memusatkan pandangan kepada Tuhan. Jadi itulah yang bisa membantu orang-orang yang tidak memanfaatkan talenta dan ragu. Dia harus diarahkan dan diingatkan untuk memusatkan pandangannya pada Tuhan, agar tidak terjadi seperti yang tidak bisa menggunakan talenta tadi, ya. Nah, dan ini pun berguna bagi kita untuk menghadapi tahun 2025. Kita tidak tahu apa yang terjadi, suatu ketidakpastian, ya. Dan juga dikatakan di sini adalah adanya ketidakpastian, ya, pada masa-masa sulit atau dikatakan bahwa dalam menghadapi masa-masa sulit, ya, atau penuh ketidakpastian di masa yang akan datang, apa yang harus diberikan kepada orang tersebut atau kepada kita. Nah, di sini dikatakan adalah perlu diingatkan untuk memusatkan pandangan kepada Tuhan. Karena itulah jalan satu-satunya untuk menjawab persoalan-persoalan yang ketidakpastian dan masa-masa sulit. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ya, apa langkah-langkah yang konkret yang dapat diambil untuk, ya, memastikan kita tidak, ya, menguburkan talenta yang telah Tuhan berikan, ya, dan dalam diri kita. Nah, jadi di sini dikatakan adalah, ya, apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan kita tidak menguburkan talenta yang telah Tuhan berikan dalam hidup. Jadi talenta yang diberikan oleh Tuhan jangan sampai terkubur. Kemudian apa langkah-langkah kita dalam menghadapi tahun 2025? Langkah-langkah kita adalah, ya, nah, kalau di dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda, ya, pada jalannya, ya, maka pada masa tuanya, ya, ia tidak akan menyimpang
daripadanya. Jadi dikatakan adalah di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6 ya. Kita lihat Amsal pasal 22 ayat 6. Ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya, maka sampai masa tuanya ia akan hidup demikian. Itulah ya. Ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya dengan mengembangkan talenta yang ada padanya, maka sampai masa tuanya ia akan hidup demikian. Inilah yang bisa kita lihat. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah yang bisa kita sampaikan kepadanya? Nah, langkah-langkah yang konkret adalah ya, tidak menguburkan talenta kita, meliputi komitmen untuk terus belajar dan bertumbuh. Jadi tidak menguburkan atau menghilangkan talenta kita ya, yang meliputi komitmen untuk terus belajar dan bertumbuh, harus dikembangkan. Nah, kemudian selalu melibatkan diri dalam kelompok atau komunitas yang mendukung, dapat membuka peluang baru dan memberikan umpan balik yang konstruktif mengenai potensi kita. Inilah langkah-langkah yang harus kita jalankan apabila terjadi seperti orang yang tidak berkembang tadi. Nah, ini merupakan pedoman bagi kita tahun 2025 untuk tidak berleha-leha, tetap mengembangkan talenta yang ada dengan segala cara dan tidak bertopang dagu, tapi selalu kreatif, apalagi dalam digital sekarang ini. Selalu kita menyampaikan dengan baik, mengembangkan talenta dalam pembelajaran. Nah, disinilah kita ingat kata-kata daripada Stephen Covey, tanam pikiran, petik tindakan. Tanam tindakan, petik kebiasaan. Tanam kebiasaan, petik karakter. Tanam karakter, petik nasib. Nasib kita ditentukan oleh pikiran kita. Di tahun 2025 ini, kita diawali dalam awal tahun tersebut bahwa orang yang berhasil mengelola akan menghasilkan yang baik. Tapi orang yang tidur, yang tidak bekerja akan habis. Dan adapun pada dia sedikit akan dihabisi. Maka di sini tadi sudah diberikan jalan bagaimana cara mengatasi kalau ada talenta yang kurang. Kita diajarkan tadi dengan 3 cara ya, yaitu adalah hamba yang takut dalam perumpamaan talenta dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita dalam konteks pelayanan di usia lanjut ya. Hal ini mencerminkan bahwa setiap individu punya talenta tertentu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mendorong diri? Tadi dikatakan dalam menghadapi masa-masa sulit atau penuh ketidakpastian ya. Seseorang percaya dan diingatkan untuk
memusatkan pandangan kepada Tuhan. Nah, kemudian apa langkah-langkah konkret yang dilakukan agar talenta tersebut dapat berkembang dengan baik? Jalannya adalah tidak menguburkan talenta kita, seperti komitmen untuk terus belajar dan bertumbuh. Kemudian, selalu melibatkan diri dalam kelompok atau komunitas yang mendukung, dapat membuka peluang baru dan memberikan umpan balik yang konstruktif mengenai potensi kita. Nah, jadi di dalam tahun 2025 ini, di tahun baru ini, kita harus mengembangkan potensi kita. Jangan sampai kita kubur potensi kita, seperti pelayan yang tadi menanam uangnya, tidak dikembangkan, dan talentanya terkubur. Akhirnya dia dibuang dan menangis dan menderita. Tahun 2025 ini kita sambut tahun yang penuh kreatif dan berinovasi, dan selalu mengutamakan hubungan dengan Tuhan dalam setiap tugas kita. Amin. Tuhan memberkati kita.